Halo semuanya, di video kali ini saya mau nunjukin sebuah platform yang bisa kita gunakan untuk mendevelop aplikasi ya. Nah, platformnya itu disebut OutSystem. Sebenarnya dulu pernah saya tunjukkan si OutSystem platform ini, ya basic tutorial lah penggunaan standar dasarnya ya gitu ya. Nah, cuman dulu masih pakai OutSystem 11. Nah, di sini saya mau tunjukin OutSystem versi terbarunya yang disebut dengan OutSystem Developer Cloud ya. Nah, apa pembedanya dengan si OutSystem 11 yang dulu? Nah, dia pertama itu cloud native dan juga dia tentu saja karena cloud native ya, aplikasi yang kita bangun akan dideploy di atas Linux container, di-manage on top of Kube ya, dan ini secara deployment di OutSystem Cloud berjalan di atas AWS Native Cloud Services. Nah, jadi sekarang aplikasi yang kita bangun di atas OutSystem Odyssey, OutSystem Developer Cloud, secara resource itu terisolat dari satu ke lainnya. Karena kalau kita ingat kan ya, di OutSystem 11 itu kan monolitik ya. Bikin aplikasi 1, 2, 3, 4 itu berjalan di environment yang sama. Jadi resource-nya bisa saling tarik-tarikan. Nah, selain itu apa aja sih perbedaannya gitu ya si OutSystem Odyssey ini? Kalau secara arsitektur sudah kelihatan dia cloud native. Nah, kita akan coba hands on, lihat-lihat perbedaannya apa gitu dengan OutSystem 11. Nah, teman-teman yang belum pernah punya akun di OutSystem bisa mulai dari halaman URL ini ya, dan klik di tautan Start Free ini ya. Nah, dia akan ngarahin kita ke halaman sign up. Jadi teman-teman bisa register aja di sini, masukin nama, email, password, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya udah punya akun, jadi saya bisa pakai langsung login di sini ya. Oke, keep me sign in. Nah, setelah berhasil sign in, kita akan diarahkan ke halaman personal environment landing page ya. Kurang lebih seperti ini. Dulu sebenarnya personal environment-nya yang dikasih itu OutSystem versi 11 defaultnya. Cuman sekarang udah berubah. Default personal environment atau sandbox untuk kita coba-coba platform OutSystem ini gitu ya. Itu sekarang udah dikasih langsung ODC. Jadi langsung cloud native-nya. Ya memang nggak ada environment SIT dan Pro-nya ya. Karena memang buat coba-coba. Jadi kita dikasih development environment yang bisa kita gunakan untuk ngedevelop aplikasi gitu ya, menggunakan OutSystem ODC. Nah, cukuplah, menarik juga gitu ya. Nah, dari halaman landing page ini teman-teman bisa klik button Open OutSystem, dia akan ngarahin kita ke sebuah portal yang disebut dengan Odyssey Portal. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk ngebantu kita nge-manage aplikasi, database connection, integrasi gitu ya, monitoring, analitik, dan lain sebagainya. Dan untuk analyze code, ini mirip seperti dulu Service Center dikombin dengan Lifetime, tapi ini dalam satu tampilan gitu ya, dalam satu app. Jadi cukup enak digunakan, nggak perlu pindah-pindah dari satu ke yang lainnya gitu ya. Jadi urusan manage app, deployment, monitoring, life cycle-nya semuanya bisa dihandle di Odyssey Portal ini. Jadi ini salah satu poin menariknya lagi gitu ya. Nah, kita akan coba lihat-lihat per masing-masing menu yang ada di sini apa aja. Pertama, di yang section apps ini nampilin aplikasi yang udah pernah kita bikin. Ya mirip kayak di menu factory-nya si Service Center ya kalau di OutSystem. Nah, di sini ada button create untuk memulai gitu membuat aplikasi web, mobile, dan lain sebagainya. Terus di bawah sini ada menu agent. Nah, ini related dengan AI capability gitu ya, karena zaman sekarang banyak platform yang udah nginjekin AI di teknologinya ya. Nah, SEO system juga. Jadi ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan agent, AI agent gitu ya, untuk nge-enhance capability dari aplikasinya ya. Bisa automatic do something gitu ya, ngelakuin action atau task tertentu dan menggunakan reasoning capability dari si AI agent-nya untuk ngeeksekusi harusnya ngapain gitu ya. Nah, ini secara unik dikemas sama SEO system dan tentu saja cukup powerful. Nanti kita akan coba hands on juga.
Terus ada section workflow di sini untuk maintain workflow di OutSystem. Kalau dulu kan workflow itu masuk di tab prosesnya ya di modul yang kita bikin di OutSystem 11. Tapi kalau di sini workflow itu jadi kayak terpisah sendiri gitu ya. Jadi ada aplikasi khusus workflow gitu ya. Nah, flow-nya kita bisa desain dari sini. Terus untuk deployment ya, bagian overview ini nampilin list aplikasi dan versi di tiap environment, mirip seperti di Lifetime. Karena ini personal environment, ya cuma ada development environment aja. Terus di bagian bawah ada untuk deployment. Nah, kita nggak bisa pakai ya kalau di personal environment karena butuh lebih dari satu environment untuk ngedeploy gitu ya. Misalkan deploy kemana gitu ya. Deploy ke SIT, deploy ke prod. Terus selanjutnya ini ada bagian monitoring ya, ada analitik. Ini untuk memonitor apa health app gitu ya. Statistik app by usage, error dan lain sebagainya. Ini secara analisis bisa kita lihat di sini. Lognya, event log gitu ya. Kita bisa log misal log error, log information ya, atau verbosnya bisa kita lihat di sini. Traces, kalau ada stuck trace, error dan lain sebagainya gitu ya, atau action call kemana, ini kita bisa lihat trace-nya di sini. Ini seperti kalau yang monitornya seperti yang di service center lah. Nah, selanjutnya ada analyze, ini kode quality dan app security ya. Kode quality dan app security di analyze-nya si Odyssey ini mirip seperti yang ditawarkan dulu di arsitektur dashboard atau IAM Mentor di OutSystem 11 ya. Nah, ini jadi satu nih di satu portal ini. Jadi untuk melihat maintainability issue gitu ya, performance issue, architectural issue, dan security issue ini di handling di dua section ini ya. Di bagian bawah ada integrate, external logic. Ini seperti extension kalau di OutSystem 11. Jadi kita bisa konsum external logic dalam kode C# gitu ya atau .NET. Kita import, kita jalanin di Odyssey environment. Connection untuk manage database connection ya, seperti di Service Center atau kalau dulu juga ada SaaS tool dari OutSystem juga untuk maintain integrasi. Integration Builder namanya, ada Integration Manager kan ya, ini mirip-mirip lah. Jadi kalau create connection bisa pilih ini provider data source-nya apa ya, bisa RDBMS, dokumen base gitu ya, atau yang kayak SAP, Salesforce, dan lain sebagainya juga ada ya. Lumayan banyak. AI model ini koneksi ke model AI seperti misalnya OpenAI ataupun yang lainnya ya, kita bisa manage koneksinya di sini. Dan ini manajemen user juga ada ya. Kelisting semua di sini. Perbedaannya dengan yang di OutSystem 11, manage user di OutSystem 11 itu kan ada under slice user kalau untuk user aplikasi dan under lifetime untuk IT user. Nah, kalau di Odyssey ini jadi satu ya, satu menu user ini. Jadi dia kita tinggal kontrol aja dari accessibility-nya ya, sebagai apa gitu ya. Terus juga untuk ngebedain si user ini bisa ngakses ke infrastructure setting kayak gini gitu, ini bisa kita maintain juga dari sini. Jadi hanya user yang punya role administrator ataupun developer yang mampu contohnya ngebuka studionya ataupun ngebuka si portalnya ini gitu ya. Nah, itu perbedaannya tuh yang perlu diperhatikan, perbedaan di OutSystem 11 dan Odyssey ya, dimana usernya jadi satu. Terus end user group, ya ini mirip sepertinya sama seperti yang di OutSystem 11 ya, under app user. Identity provider, ini untuk terhubung ke external identity provider, misalkan Entra ID ya. Nah, ini harus standar. Dia terhubung melalui OpenID Connect ya. Ataupun identity provider lain lah di luar itu ya. API client ini memprovide secret untuk memanggil API internal di sisi Odyssey ya. API misalkan get user, get role, dan lain sebagainya itu di secretnya ya. Itu menggunakan atau di manage dari si API client ini.
Terus configure ini untuk CSP setting, content security policy, mirip seperti yang ada di Lifetime. Email management seperti yang ada di Service Center, mirip ya. Domain untuk maintain domain ya, nge-mapping, nge-pointing domain company. Yang misalnya kita beli license system gitu ya di company kita, nah kita bisa pointing subdomain atau domain yang kita punya di perusahaan kita ke environment di OSystem. Tapi karena ini personal environment, jadi ini disable ya, nggak ada fiturnya. Private gateway ini untuk terhubung ke private services di sisi customer. Jadi kalau teman-teman beli license system, di deploy-nya di sistem cloud, gimana caranya dia bisa terhubung ke database di on-premises gitu ya, behind firewall, under VPN gitu ya, jadi kan nggak bisa tembus dari public. Nah, ini bisa di bridging menggunakan private gateway, atau misalkan teman-teman juga environment company-nya itu di cloud juga, misalkan di Azure atau di GCP, ngegabunginnya, cara ngonekinnya itu menggunakan private gateway. Nah, yang terakhir ini ada Forge, ini kumpulan ya aset sama seperti Forge di OSystem 11 ya, sama aja. My asset itu adalah Forge atau komponen yang udah kita install di environment Odyssey-nya kita. Nah, ini overview untuk si Odyssey Portal. Jadi kesimpulannya si Odyssey Portal ini ngebantu kita untuk nge-manage seluruh life cycle di Odyssey ya. Nah, kita akan cobain langsung aja gimana sih. Ini kan baru di portalnya. Ini percis tadi seperti yang saya bilang, sama seperti Service Center dan Lifetime-nya. Nah, studionya gimana? Sama nggak seperti yang OSystem 11? Beda ya. Jadi studionya si Odyssey ini dia punya sendiri. Nah, dia bisa downloadnya itu dari Odyssey portalnya. Sehingga yang ke-download, misalkan kita download dari Odyssey portal di sini, default URL-nya itu akan ngarah ke environment yang kita punya gitu ya. Nah, ini tinggal di-download aja. Teman-teman bisa download dan install di komputernya masing-masing. Klik next sampai terinstall. Nah, kalau di saya ini saya udah install ya. Jadi saya bisa langsung masuk ke personal environment saya ini gitu ya. Personal environment-nya itu langsung connect. Nah, dia akan masuk ke URL-nya tuh sama gitu ya dengan yang kita punya. Emailnya juga otomatis keisi. Jadi akan langsung masuk seperti ini. Nah, defaultnya kosong, tampilannya ya sedikit mirip-mirip seperti OutSystem 11 ya, mirip dikit lah gitu ya. Ini ada button untuk ke Odyssey Portal. Kalau dulu kan cuma ada yang bentuknya gear ya, tapi itu arahnya ke Service Center. Connect switch organization ya, switch environment gitu ya, kalau di OutSystem 11. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana sih experience-nya kalau misalkan kita bikinin aplikasi langsung di sini. Jadi ini tinggal kita lihat, di sini ada beberapa tipe aplikasi. Kalau di OutSystem 11 kan adanya web, mobile, service, ya library. Tapi kalau di sini ada agentic sama workflow, service-nya nggak ada. Nah, itu disatuin sama si web app-nya ini ya. Nah, kita akan cobain pertama dari web app dulu. Nah, kita contohnya bikin aplikasi. Ini ada dua tadi yang dibilang ya, bisa generate menggunakan mentor yang dibantu agent gitu ya, atau ya kita from scratch, kita bikin sendiri. Nah, setelah di next, ini tampilannya mirip seperti di OutSystem 11, kita bisa masukin aja title-nya, misalkan asset management, seperti ini ya, tinggal create app, kita tunggu, dan kita lihat tampilannya seperti apa ya. Nah, ini tampilan awalnya, mirip-mirip ya. Coba kita overview mulai dari sisi kanan. Ada tab data, sama gitu ya, ada tab logic, interface, dan ini berbeda nih kalau di OutSystem 11 kan dia tabnya proses ya, di tab keempatnya ini sekarang jadi event. Kita lihat satu-satu detailnya dimulai tab data ya. Ada entity diagram, sama ya untuk bikin visualisasi relasi entity yang kita bikin. Di bagian entities ini ada untuk ngebikin entity atau melihat kalau ada external entity yang kita konsum dari external data source gitu ya. Bisa bikin juga static entity dan lain sebagainya. Nah, terus ada structure, sama seperti structure dari di OSystem 11 ya. Ada client variable, sama juga ini akan eksis nanti di client side. Nah, ini yang beda. Di Odyssey adanya setting, bukan set property ya. Jadi, ya ini
bentuknya, warnanya juga sama ya. Perbedaannya adalah selain namanya doang berubah jadi setting, dia ada function, ada property is secret ya. Jadi sekarang si value di settingnya ini bisa berubah dari plain text jadi secret. Ini cocok kalau misalnya teman-teman pengen nyimpan kayak semacam API key, contohnya Gmaps API key di setting ini gitu ya. Kalau dulu kan di set property kita nggak ada pengaturan is secretnya ini ya, jadi plain text. Kalau orang punya akses ke aplikasi itu di manajemen konsol di Service Center ya kelihatan value-nya ya. Ini jadi ada multilingual settingnya juga ada, maintain resource juga ada, sama seperti di OS System 11. Perbedaannya tadi yang signifikan di setting. Di logic ada client action, sama ya, ada server action, ada service action, sama-sama. Perbedaannya adalah server action di sini itu nggak bisa kita bikin public. Client actionnya itu juga kita nggak bisa bikin public. Nah, lantas gimana dong kalau misalkan ada functionality yang pengen kita share dari satu aplikasi ke aplikasi lain? Nah, karena ingat, pendekatan dari CODC ini udah cloud native, jadi satu aplikasi ini tuh nanti akan jalan di satu kontainer. Kita nggak nge-expose functionality ke kontainer lain itu nggak via server action, tapi menggunakan service action. Jadi komunikasi antar kontainernya itu aplikasi satu dengan aplikasi lainnya itu menggunakan services ini ya. Jadi via remote call ya, via REST lah, secara teknologi di belakangnya gitu ya. Tapi di OS itu kita nggak usah pikirin detailnya seperti apa. Ini udah dibungkus ke yang namanya service action. Nah, ini yang bisa dikonsum secara public ya, kurang lebih kayak gitu. Ada integration, sama bisa bentuk konsum ataupun expose API ya. Role juga sama. Perbedaannya di sini ada client side role, hanya bagian checknya. Ini beneficial untuk maintain state UI yang relate ke role ya. Misalkan kayak role A bisa akses button apa atau nampilin bagian apa, kalau role B enggak gitu. Nah, kalau dulu kan kita harus fetch dulu ya role-nya di sesi server side, pakai fetch action. Baru tuh kita bikin pengecekan. Tapi dengan pakai ini, karena bentuk outputnya udah boolean, jadi enak nih, bisa ditaruh di field enable property si button ataupun widget yang bisa di-toggling ya, enable disable-nya. Jadi kita bisa pakai logic atau action ini nih, check asset management role. Nah, default juga dia udah langsung bikinin role-nya ya. Jadi kalau kita hapus nih, kalau di OS System 11 kan role-nya itu by default tuh nggak ada gitu ya. Jadi kita harus bikin manual. Tapi di sini wajib ada satu role untuk satu aplikasi. Kalau kita hapus, nah dia komplain, nggak mau. Wajib ada, pokoknya nggak mau tahu gitu ya. Wajib ada satu role di di satu aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Exception settingnya juga sama, interface-nya sama, bisa bikin screen ataupun blog. Nah, yang terakhir perbedaannya itu adalah event. Dulu namanya proses, jadi ada folder proses dan timer. Sekarang adanya event dan timer. Event ini berbeda dengan cara kerjanya BPT atau si proses di OS System 11. Secara teknologi kan sebenarnya BPT itu jalan pakai state machine ya. Dia pulling di belakang, saatnya untuk jalanin automatic activity atau enggak gitu ya. Wait berapa lama dan lain sebagainya itu jalanin pakai state machine, pakai scheduler lah untuk ngepullingnya. Nah, cuma kalau event ini kita bisa fire atau trigger ngerunning sebuah action gitu ya. Ini ada handlernya. Dan kita juga bisa trigger si event ini. Nah, pendekatannya dia nggak pakai scheduler. Jadi benar-benar on demand. Once kita fire atau kita trigger untuk si event ini jalan, saat itu juga dia jalan. Nah, karena teknologinya udah event driven ya, jadi cukup cocok untuk kasus-kasus yang memang transaksinya cukup besar ya, volumenya tinggi ya, jadi bisa kita lariin ke event ini. Nah, yang timer masih sama seperti yang timer lama di sistem 11 ya. Dan itu di panel kanannya, di kanvas tengahnya juga ini bisa dilihat ya. Tampilan screen bawaannya ini ya, halaman login, ya mirip-mirip lah ya. OS System UI-nya juga nggak jauh beda seperti yang ada di OS System 11 ya. Ada layout base-nya mirip lah. Jadi teman-teman yang dari OS System 11 ke Odyssey harusnya
nggak terlalu banyak yang berbeda ya di bagian-bagian UI ataupun bikin logiknya ya, ataupun bikin entity-nya juga. Widget-widget di sisi kiri juga sama untuk chart, maps, relatif sama ya seperti yang di-provide di OSystem 11. Oke, itu aja untuk overview singkatnya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk bahasan coba hands-on bikin aplikasi simple di OutSystem. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.